Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pijar Aditya Pratama, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, akan mempresentasikan video tentang Sistem Informasi Penggajian Pegawai pada Kantor Balai Desa Sukasari. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kerja praktek dalam bimbingan dosen Bu Eri Rosmawati SEMM dan pembimbing lapangan Bapak Undang Solihin. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini, yang pertama ada latar belakang, kedua gambaran umum perusahaan, ketiga tinjauan pustaka, keempat tujuan kerja praktek dan metode, kelima pelaksanaan kerja praktek, keenam permasalahan dan solusi, ketujuh kesimpulan dan saran, dan beberapa lampiran. Di sini ada latar belakang. Kerja praktek adalah suatu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja atau usaha. Kantor Balai Desa Sukasari merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik. Masalah penggajian merupakan suatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan suatu sistem penggajian pegawai yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang memilih kantor Balai Desa Sukasari sebagai tempat kerja praktek. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang secara geografis terletak di dataran sedang dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis dengan suhu udara pada umumnya antara 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 154 sampai 474 mm. Desa Sukasari merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Cengkong dengan kepala desa bernama Aldi Kasum yang menjabat selama 8 tahun pada 1979 sampai dengan tahun 1987. Dan pada tahun 1982 dimekarkan menjadi Desa Sukasari Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan kepala desa sementara M. Dudung. Hingga akhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2008, dan kembali Desa Sukasari dipimpin oleh penjabat sementara, yakni Agus Piordaos, dan menjabat sekitar 3 bulan, hingga akhirnya dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa Sukasari yang keempat pada bulan November 2008. Menjelang sekitar bulan November 2008 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Sukasari yang keempat dengan 2 orang calon yakni A. Andaroji dan Komarudin. Dan saat itu terpilihlah A. Andaroji sebagai Kepala Desa Sukasari yang keempat dengan masa bakti dari jabatan 2008 sampai saat ini. Kemudian ada profil perusahaan. Nama perusahaan Kantor Balai Desa Sukasari, tahun berdiri 1982, alamat Kampung Cengkong, RT 02, RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan, industri pemerintah, jumlah karyawan 9 orang. Kemudian, visi misi perusahaan. Yang pertama, visi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Kemudian ada misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Keempat, meningkatkan sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas, dan bermoral. Kelima, meningkatkan pemberdayaan dan optimalisasi potensi desa. Kemudian yang ketiga ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Haris Nurdiansah dan Robi Saiful Rahman dalam buku Pengantar Manajemen 2009 halaman 3,
Manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kedua, manajemen keuangan. Menurut Agus S. Irpani dalam buku Manajemen Keuangan dan Bisnis Teori Aplikasi 2020 halaman 11, manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Kemudian ada pengertian sistem informasi. Menurut Elizabeth United Anggraini dalam buku Pengantar Sistem Informasi 2017, sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Kemudian pengertian pengajian. Menurut Sanusi Hamid dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan 2014, pengajian merupakan segala penghasilan yang diperoleh seseorang secara rutin berupa uang. Dalam hal ini mencakup di dalamnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, honorarium, serta penghasilan-penghasilan lain yang diperoleh karena ikut mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan kerja praktek. Tujuan dari kerja praktek yang dilaksanakan yaitu yang pertama, untuk memahami dan mempelajari bagaimana sistem informasi pengajian pada kantor Balai Desa Sukasari. Kedua, mendapatkan pengalaman menganalisa sistem informasi pengajian pada kantor Balai Desa Sukasari. Ketiga, mengetahui dunia kerja yang sebenarnya dan mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Keempat, mendapatkan ilmu motivasi, dedikasi, dan inisiatif pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menampilkan serta menerapkan ilmu yang didapat dari kuliah ke instansi tempat kerja praktek lapangan. Kemudian ada metode. Metode dalam penulisan di sini menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikan berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode library research yaitu mengumpulkan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, baik buku dan internet. Pengumpulan data menggunakan metode data primer berupa wawancara dan observasi langsung pada kantor Balai Desa Sukasari. Yang keenam ada pelaksanaan kerja praktek. Kedudukan dan koordinasi. Posisi yang ditempati ialah pada bagian keuangan. Selain itu juga saya kerap membuat surat menyurat pada bagian administrasi pelayanan. Kerja praktek dilaksanakan 5 hari dalam seminggu selama 3 bulan, tepatnya pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Di bawah bimbingan Bapak Undang Solihin selaku pembimbing lapangan. Kemudian tugas utama. Tugas utama yang dilakukan yaitu menghitung gaji pegawai. Melakukan kegiatan perhitungan gaji pegawai periode 1 bulan selama hari kerja dengan instrumen perhitungan di dalamnya yaitu gaji yang diterima, potongan pajak PPN, potongan pajak PPH, potongan lainnya sampai total gaji yang dibayarkan. Adapun alur penggajian para kantor Balai Desa Sukasari sebagai berikut. Awal mulai diawali dengan menulis identitas di buku kehadiran, kemudian proses pencatatan kehadiran, lalu penyerahan buku kehadiran, kemudian proses pembuatan laporan kehadiran dan pengajian, kemudian laporan data kehadiran dan pengajian sampai selesai. Adapun tugas mendukung yang dilakukan yaitu pengenalan lingkungan kerja seperti mempelajari job desk yang dilakukan selama kerja praktek dan pengenalan bagian-bagian yang ada di tempat kerja praktek. Yang kedua, membuat surat menyurat. Membantu bagian administrasi pelayanan dalam membuat surat menyurat seperti membuat surat domisili dan surat keterangan usaha.
Terus poin yang keenam, permasalahan dan solusi. Permasalahan. Adapun permasalahan yang penulis temukan selama menjalankan kerja praktek, diantaranya yang pertama, pada kantor Balai Desa Sukasari, proses penggajian masih manual dalam aplikasi Siskudes, dan belum adanya aplikasi khusus penggajian yang lebih terkomputerisasi dan aman dari manipulasi data. Kedua, pada kantor Balai Desa Sukasari, fasilitas seperti PC, komputer masih menggunakan software versi lama yang terkesan lamban dalam pemrosesan data. Dan yang ketiga, absensi kehadiran masih ditulis secara manual sehingga harus mendata absensi 2 kali pada sistem. Kemudian, adapun solusi yang ditemukan penulis, yaitu yang pertama, kantor Balai Desa Sukasari sebaiknya membuat aplikasi terpisah khusus penggajian yang terkomputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat kinerja serta aman dari manipulasi karena sesuai dengan data yang sebenarnya, misal terintegrasi dengan data fingerprint. Kedua, alangkah baiknya fasilitas PC komputer di-upgrade ke versi yang terbaru agar kinerja pemrosesan data lebih cepat dan efisien. Dan yang ketiga, kantor Balai Desa Sukasari sebaiknya menggunakan aplikasi fingerprint yang mempermudah dalam mengolah data sidik jari yang telah terkumpul sehingga laporan data dapat dibuat dengan mudah dan terhindar dari manipulasi data. Jadi, kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai dari tanggal 8 Maret 2021 sampai 4 Juni 2021 di kantor Balai Desa Sukasari, penulis dapat memahami bagaimana sistem informasi penggajian pegawai pada kantor Balai Desa Sukasari, bagaimana perhitungan gaji dan alur penggajian. Penulis juga melakukan tugas tambahan, yaitu membantu administrasi pelayanan dalam membuat surat menyurat. Selama kerja praktek berlangsung, penulis juga menemukan permasalahan, yaitu pada kantor Balai Desa Sukasari, proses penggajian masih manual dalam aplikasi Siskudes, belum adanya aplikasi khusus penggajian yang terkomputerisasi dan aman dari manipulasi data. Kedua, fasilitas seperti PC dan komputer masih menggunakan software versi lama yang terkesan lamban dalam pemrosesan data. Lalu permasalahan yang ketiga ialah absensi kehadiran masih ditulis secara manual sehingga harus mendata absensi kehadiran 2 kali pada sistem secara manual. Adapun saran untuk kantor Balai Desa Sukasari, alangkah baiknya membuat aplikasi terpisah khusus penggajian yang terkomputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat kinerja serta aman dari manipulasi data karena sesuai dengan data yang sebenarnya, misalnya terintegrasi dengan data fingerprint. Kedua, fasilitas PC komputer harus di-upgrade ke versi yang terbaru agar kinerja pemrosesan data lebih cepat dan efisien. Juga untuk absensi kehadiran sebaiknya menggunakan aplikasi fingerprint yang memudahkan dalam mengolah data sidik jari yang telah terkumpul sehingga laporan data dapat dibuat dengan mudah dan terhindar dari manipulasi data. Dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, UMKM, dan lembaga terkait yang ada di Karawang. Hal ini agar mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat kerja praktek, dan sebaiknya universitas memberikan arahan serta bimbingan yang lebih baik untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek. Kemudian di sini ada lampiran foto-foto kegiatan selama menjalankan kerja praktek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.